Hidup seperti buku, ada awal, ada pertengahan dan akhir cerita. Ini merupakan kisah hidup seorang gadis yang berawal manis namun berakhir tragis. Dan kita akan memulainya dari awal yang manis. Je m'appelle Sophie Lyonnais. Namaku Sophie Lyonnais, begitu dia selalu memperkenalkan diri. Sophie lahir di Troyes, sebuah kota tua di Prancis bagian tengah, yang dikenal dengan bangunan-bangunan abad pertengahannya dan kantor pusat Lacoste, merek pakaian terkenal dengan logo buaya hijau. Sophie berasal dari keluarga sederhana. Mamong ibunya bekerja di sebuah toko dan papanya seorang tukang kebun. Meski kedua orang tuanya sudah bercerai, hubungan mereka semua tetap baik. Seperti anak muda pada umumnya, Sophie ingin mencari pengalaman baru, berkunjung ke negara lain dan bertemu dengan banyak orang. Ketika seorang pria menawarkan pekerjaan pada Sophie untuk jadi pengasuh anak kakaknya di London, Sophie menerima dengan senang hati. Menurut pria itu, kakaknya yang bernama Sabrina Coidier dan pasangannya Ussem Medorni hidup mapan di London dan memiliki banyak kenalan selebriti. Bulan Januari 2016, Sophie tiba di Inggris. Sabrina dan Ussem menyambut dengan ramah bersama dua orang anak laki-laki Sabrina yang masih kecil. Sabrina adalah seorang stylist dan makeup artist. Kata orang wajahnya mirip Kim Kardashian. Ussem seorang bankir. Mereka merupakan pasangan sukses yang punya teman dan koneksi dari kalangan sosialita dan selebriti. Ini merupakan dunia yang berbeda dengan dunia Sophie sebelumnya. Tentu saja Sophie merasa sangat beruntung. Dia pun bisa menikmati tinggal di rumah pasangan tersebut yang berada di wilayah elit London, tepatnya di kawasan Wimbledon, di mana turnamen tenis tertua dan bergengsi di dunia berlangsung setiap tahun. Sabrina mengajari Sophie berdandan dan berpakaian. Sophie yang berpenampilan sederhana menjadi lebih gaya sejak tinggal di London. Teman-temannya kagum melihat foto-fotonya di sosial media yang semakin cantik. Sophie betah tinggal di London, juga sayang dengan kedua anak Sabrina yang baik dan friendly. Sophie mengantar anak-anak itu ke sekolah, mengajak mereka ke perpustakaan kota, juga menemani mereka bermain dan belajar. Selama di London, Sophie sering menelpon Mamong ibunya di Prancis dan mengatakan dia betah bekerja di rumah Sabrina dan Ussem. Dia berharap ini merupakan sebuah awal baik untuk masa depannya. Sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Setahun bekerja di rumah Sabrina dan Ussem, Sophie mulai melihat tingkah Sabrina yang sebenarnya. Di luar rumah, Sabrina selalu terlihat ramah, riang, dan charming. Tapi di rumah sifatnya tak bisa ditebak. Dia bisa tiba-tiba marah, mengamuk, menuduh, mencaci, dan melakukan kekerasan fisik. Dia pernah menampar Sophie karena Sophie tanpa sengaja menjatuhkan mentega di lantai dapur. Ussem juga terkadang kena semprotan Sabrina, tapi Ussem selalu mengalah. Semua perkataan dan keinginan Sabrina dia turuti dan tidak sekalipun dia bantah. Sophie juga sering mendengar Sabrina menjelek-jelekan mantan kekasihnya Mark Walton kepada Ussem. Sabrina menuduh Mark seorang pedofil, penyiksa binatang dan pengguna ilmu hitam. Mark seorang milioner, penemu grup musik Boyzone dan produser musik yang tinggal di Los Angeles. Mark adalah ayah dari anak bungsu Sabrina yang seringkali dimintai uang oleh Sabrina. Semakin hari tingkah aneh dan paranoid Sabrina semakin menjadi-jadi. Semuanya berhubungan dengan Mark Walton yang ternyata jadi obsesinya sejak lama. Suatu hari Sabrina tiba-tiba menuduh Sophie diam-diam berhubungan intim dengan Mark. Tentu saja Sophie kaget dan segera membantah. Dia sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Mark. Sabrina makin curiga. Kau bohong, aku tahu kau berkenalan dengannya lewat sosial media. Mengaku saja, aku juga tahu kau menerima uang tutup mulut darinya. Hal yang paling mencengangkan saat Sabrina menuduhnya akan menculik anak bungsunya atas suruhan Mark dan menyerahkan anak itu kepada Mark. Tentu saja Sophie membantah. Aku tidak menculik anakmu dan aku tidak kenal Mark Walton. Sabrina naik pitam. Dia menyekap Sophie di dalam kamar. Ussem mendukung semua tindakannya. Sejak hari itu Sophie tidak boleh keluar rumah dan melakukan kegiatan seperti biasa. Semua identitas, paspor, ponsel, dan uangnya disita oleh Sabrina. Hampir 2 bulan pasangan Sabrina dan Ussem menyekap Sophie. Dia tidak diberi makan hingga tubuhnya kurus. Setiap hari selama berjam-jam pasangan itu menginterogasi Sophie tentang hubungan gelapnya dengan Mark. Sophie tetap membantah, bikin Sabrina dan Ussem bertambah geram dan mengamuk. Akhirnya pada September 2017, keduanya menyeret Sophie ke kamar mandi. Mereka menutup pintu dan berada di dalam berjam-jam sebelum akhirnya keluar dengan wajah puas dan gembira. Mereka berhasil membuat Sophie mengaku. Sophie telah membuat pengakuan tertulis yang ditandatanganinya. Pengakuan itu berisi memang benar dia berhubungan intim dengan Mark Walton dan berniat menculik anak bungsu Sabrina untuk diserahkan kepada Mark Walton. 2 hari berlalu.
Tetangga-tetangga Sabrina dan Usem melihat asap tebal dengan bau aneh di halaman belakang pasangan itu. Khawatir ada kebakaran, mereka menelpon petugas pemadam. Petugas pemadam segera datang dan disambut Usem di depan pintu. "Tetangga Anda melihat asap tebal di halaman belakang rumah Anda," kata petugas. "Oh, aku sedang barbeque ayam," jawab Usem tenang. "Boleh kami memeriksa halaman belakang?" pinta petugas. "Tentu saja," jawab Usem. Di halaman belakang, petugas melihat Usem sedang membuat barbeque ayam. Tak jauh dari tungku barbeque ada api unggun yang berkobar. "Untuk apa api sebesar itu?" tanya petugas. "Oh, aku sedang membakar daging kambing," jawab Usem. Petugas tidak percaya begitu saja. Siapa sih yang iseng membuat api unggun di halaman rumah? Mereka lalu memeriksa api unggun. Petugas menemukan potongan tubuh manusia, jari, dan hidung yang telah menghitam. Petugas pemadam segera menghubungi polisi. Usem langsung dibawa ke markas. Tak lama kemudian, Sabrina yang baru saja tiba di rumah menyusul digiring ke markas polisi. Keduanya diinterogasi secara terpisah. Awalnya mereka berlagak innocent. Saat polisi menanyakan keberadaan Sophie, pengasuh anak yang tinggal di rumah mereka, Sabrina bilang Sophie sudah kabur dari rumah. "Sophie pemalas, mabok, pencuri. Dia mau menculik anak bungsuku. Waktu aku mengancam akan melaporkannya ke polisi, dia kabur dari rumah bersama Mark Walton," kata Sabrina berapi-api. Sabrina lalu menunjukkan pada polisi bukti surat pengakuan yang ditulis Sophie yang menyebutkan hubungannya dengan Mark dan rencananya menculik anak Sabrina. Polisi tidak percaya begitu saja. Di lokasi api unggun, polisi telah menemukan sebuah kacamata. Sewaktu polisi menanyai tetangga, mereka segera mengenali kacamata itu milik Sophie. Ketika polisi menyodorkan bukti kacamata itu, Sabrina tidak bisa berkelit lagi. Dia bilang sebenarnya Usem-lah penyebab kematian Sophie. Tanpa sengaja, Usem menonjok Sophie karena kesal melihat kelakuannya yang jahat. Usem juga mengaku dialah penyebab kematian Sophie. Polisi menanyai tetangga dan mendapatkan informasi berbeda tentang Sophie. Menurut mereka, Sophie gadis yang baik, rajin, dan ramah. Sebaliknya, pasangan Sabrina dan Usem-lah yang berkelakuan binus. Mereka memukul Sophie, tidak menggajinya, memaksanya kerja hingga tengah malam, dan selalu mengontrol ketat setiap kegiatannya. Sementara itu, hasil tes DNA dari tubuh yang dibakar di api unggun menunjukkan jasad tersebut adalah Sophie Yone. Sekarang yang diperlukan adalah orang yang dapat bersaksi siapakah yang membunuh Sophie. Kesaksian tak disangka datang dari anak sulung Sabrina yang berusia 9 tahun. Menurutnya antara tanggal 18 dan 19 September 2017, dia terbangun karena mendengar suara ribut-ribut dari dalam kamar mandi. Dari luar kamar mandi, dia mendengar ibunya dan Usem membentak dan berteriak kepada Sophie yang menjerit dan menangis tanpa henti. Dia melihat air dari kamar mandi keluar dari celah pintu. Keesokan harinya, Sophie tak ada di rumah. Waktu anak itu bertanya, ibunya bilang, "Kamu tidak akan melihat Sophie lagi, dia sudah pergi." Pengakuan si anak itu merupakan bukti utama bahwa Sabrina bersama Usem telah membunuh Sophie. Menurut analisa polisi, pada hari terakhir, seperti biasa Sabrina dan Usem non-stop menginterogasi Sophie dan memaksanya mengaku dengan cara mencelupkan kepalanya berkali-kali ke dalam bathtub penuh air. Dalam kondisi lemas, Sophie menulis surat pengakuan di bawah paksaan. Setelah itu, mereka kembali menyiksa Sophie hingga rahangnya remuk dan tulang rusuknya patah dan gadis itu mati. Setelah membunuh Sophie, keduanya melakukan kegiatan seperti biasa sebelum akhirnya 2 hari kemudian sepakat membakar jasad Sophie di halaman belakang yang akhirnya ditemukan petugas. Polisi menemukan foto Sophie di ponsel Usem dengan tubuh kurus karena tidak diberi makan berminggu-minggu. Mark Walton, mantan kekasih Sabrina, merasa Sophie mati akibat dendam dan obsesi Sabrina pada dirinya. Sejak hubungan mereka putus, Sabrina ingin balas dendam pada Mark. Sudah 30 kali dia melaporkan Mark ke polisi dengan berbagai tuduhan palsu. Menurutnya, Sabrina menderita penyakit mental yang disebut borderline personality disorder. Atas kekejamannya, Sabrina dan Usem dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jasad Sophie yang hangus dan rusak dibawa ke Prancis dan dimakamkan di sana. Dia akan selalu berada di hati kami, kata keluarga Sophie. Repose en paix. Beristirahatlah dengan tenang, Sophie.